Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2003015000010 dari kelas Penjas Kesrek A 2020. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan olahraga di sekolah dan diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Pertama, sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode ke periode waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas yang dilakukan saat itu. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolah antara lain adalah istilah gerak badan, kemudian pendidikan jasmani, kemudian olahraga pendidikan, pendidikan olahraga, dan pendidikan jasmani olahraga. Kemudian bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi ditambah dengan latihan militer. Kemudian beberapa khusus di sekolah gerak badan terpisah, perlunya nasionalisme badan, pengajaran kesenian nasional, perlunya musik, perlunya kepanduan, dan perlunya pencegahan akses dalam. Kemudian masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan pada bab 4 pasal 9 tentang pendidikan jasmani, tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud pada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani dan jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan, perkembangan intelektualisme, dan perkuatan badan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir batin. Oleh karena itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan mementingkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga akuratif. Kemudian itu masa olahraga. Pada masa olahraga ini dipercaya DKI Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-6. Kemudian menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara dirasakan kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Kemudian mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat memberikan hasil, maka dikeluarkan surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga pelajar. Program tersebut terdiri dari program wajib olahraga dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran di sekolah.
Sedangkan program karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. Hal penting lainnya yang terjadi pada masa ini yaitu perubahan penting dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengelolaan Departemen Olahraga, yakni SGPD diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. Kemudian masa olahraga pendidikan. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 1975, terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru, yaitu bergabung dengan kesehatan. Dengan demikian juga dengan olahraga karya. Walaupun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pada tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola, basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Kemudian dalam pendidikan pembina olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 39 V 1974 tertanggal 3 Mei 1974 itu mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah dan juga menjadi pembina olahraga di masyarakat. Program pendidikan SGO meliputi pendidikan umum dan keguruan, olahraga dan kesehatan serta penunjang yang diberhentikan bahasa, matematika, IPS, IPA, dan kesenian. Kemudian masa pendidikan olahraga dan penjaskes. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Adapun urgensi penjaskes itu diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, mencapai manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Tapi sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh.
Bila konsep olahraga kesehatan dipahami secara tepat, maka sasaran jasmani dan kesehatan di sekolah akan dicapai dengan baik dan derajat kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan. Itulah tadi yang sempat saya presentasikan pada materi PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.